Angsa ajaib. Suatu ketika di sebuah kota kecil yang jauh, tinggallah sebuah keluarga dengan 3 saudara. Nama mereka adalah Jack, Leo, dan Peter. Yang tertua, Jack, adalah seorang tukang roti. Dia bisa memanggang roti dan kue terbaik di seluruh negeri, dan orang-orang di seluruh penjuru akan datang untuk membelinya. Leo adalah saudara kedua, dan dia adalah seorang guru. Dia sangat cerdas, dan anak-anak yang dia ajar sangat mencintainya. Peter adalah yang termuda, tetapi dia tidak memiliki bakat apapun yang membuatnya menonjol. Dia adalah pria muda yang baik. Tapi dia sering merasa sangat sedih ketika melihat saudara-saudaranya bekerja. Saudara-saudaranya sangat jahat padanya. Mereka selalu mengejeknya tanpa ampun, karena mereka pikir mereka lebih penting daripada dia. Mereka tidak pernah baik padanya, walaupun hanya sekali. Apa ini? Ini sup, saudaraku. Aku membuatnya seperti yang kau suka. Sup? Bagaimana benda berair ini bisa disebut sup? Dan aku sama sekali tidak suka ini. Rotiku yang enak terbuang untuk sup bawang asin ini. Bawa pergi. Aku serius. Jack adalah tukang roti terbaik di tempat ini. Aku seorang guru yang luar biasa seperti yang kau tahu. Jadi, apa sebenarnya yang bisa kau lakukan? Aku bisa, ya... Kau bahkan tidak bisa memasak sup yang enak. Apakah kau benar-benar saudara kita? Aku akan pergi. Peter, bersihkan kekacauan ini. Apa? Tunggu. Bagaimana tentang... Oh, kau dapat memiliki seluruh panci itu untuk dirimu sendiri. Saudaraku yang tidak berguna dan konyol. Peter yang malang sangat terluka. Tetapi dia duduk dan diam saja. Keesokan harinya, Peter pergi ke hutan dan duduk di sana dengan tenang. Dia berpikir tentang kehidupan yang dia jalani dan betapa kasarnya saudara-saudara dia. Apa yang harus kulakukan? Kedua saudaraku pandai dalam suatu hal. Apakah aku benar-benar tidak berguna bagi siapapun? Apa yang kau gerutukan, dasar anak muda bodoh? Oh! Pria tua itu menghampiri Peter dan mengerang ketika dia duduk perlahan di sampingnya. Apa yang kau gerutukan pada usia muda ini? Itu tidak ada yang penting. Aku hanya sedang berpikir saja. Ya, kalau milikmu tidak penting, dengarkan milikku. Aku punya banyak hal untuk dibicarakan. Oh, seperti apa? Seperti tukang roti itu, Jack. Seorang tukang roti yang mengerti. Rotinya sangat keras dan baunya sangat busuk. Aku merasa mencium kakiku sendiri. Itu pasti bukan rotinya. Aku sudah mencicipi roti yang dia buat dan rasanya hampir sama lezatnya dengan kue yang manis. Oh, kalau begitu dengarkan yang lain. Ada guru yang aku ajak bicara kemarin. Aku pikir dia cerdas, tapi dia sangat membosankan. Aku merasa kasihan pada anak-anak yang dia ajar. Siapa namanya? Dia Leo. Leo? Aku pernah mendengar dia adalah guru terbaik di sini. Murid-muridnya sangat mencintai dia. Aku pikir kau sangat keliru tentang itu. Betapa lucunya. Saudara-saudaramu memperlakukanmu dengan sangat buruk, namun kau tetap tidak akan mengatakan hal buruk tentang mereka. Ya, mereka... Tunggu, bagaimana kau tahu mereka saudaraku? Pada saat itu, pria tua yang menggerutu berubah menjadi peri cantik dengan suara secernih kristal. Oh, siapa kau? Aku adalah pria hati yang baik. Aku telah melihatmu berkali-kali dan telah memperhatikan betapa baiknya kau bahkan kepada orang yang mengejekmu. Oh, apa kau sudah lama tahu? Iya, itu memang benar. Peter, biarkan aku membantumu. Dunia ini sangat besar dan kalau kau tidak bahagia di sini, mengapa kau tidak meninggalkan rumahmu dan mencoba menemukan sesuatu untuk dirimu sendiri? Tapi kemana kau akan pergi? Dan apa yang akan kulakukan? Aku akan memberitahumu. Ketika kau memulai perjalananmu, kau akan melihat seorang pria tidur nyenyak di bawah pohon,
Dia memiliki angsa putih yang cantik diikat di sebelahnya yang harus kau lepaskan dan kau bawa. Teman baik untuk perjalananku. Tidak hanya baik, tapi angsa itu juga ajaib. Ketika ada yang melihatnya, mereka akan ingin menyentuh bulu-bulunya yang lembut dan indah. Dan ketika mereka melakukannya, berteriaklah, "Tunggu angsa kecil!" Dan mereka akan terjebak di sana. Seperti ini, banyak orang akan terjebak, dan dengan mereka semua kau harus pergi ke istana. Dan di sana kau akan bertemu dengan takdirmu. Kenapa kau memintaku melakukan hal aneh seperti itu? Kau akan tahu kapan saatnya tiba. Ingatlah untuk melakukan apa yang aku katakan padamu. Dan ketika kau selesai, beritahu angsa, biarkan mereka pergi angsa cantik, dan semua orang akan bebas. Baiklah, selamat tinggal Peter yang manis. Peri itu melambaikan tongkat sihirnya dan menghilang di udara. Sekarang sudah malam, dan Peter bergegas pulang untuk memasak untuk saudara-saudaranya sebelum mereka kembali. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Peter meninggalkan rumah untuk memastikan tidak membangunkan saudara-saudaranya. Dia berjalan cukup lama saat matahari mulai terbit. Dalam perjalanannya, persis seperti yang dikatakan peri, dia menemukan seorang lelaki tidur nyenyak di bawah pohon. Dan di sana, diikat di sebelahnya adalah angsa tercantik yang pernah dilihat oleh Peter. Pria ini tertidur lelap, mengambil angsa akan sangat mudah. Maka dia membuka kancing talinya dan mengambil angsa dengan cepat dan diam-diam. Segera dia mencapai sebuah kerajaan. Di sana ia membawa angsanya melewati jalan-jalan, memandang semua hal luar biasa di sekitarnya. Saat dia berjalan, dia melihat seorang lelaki menatap angsa. Hei nak, angsa itu sangat cantik sekali. Bolehkah aku membelainya? Oh, tentu saja kau boleh. Silahkan saja. Pria itu menyentuh angsa dengan gembira dan mulai mengelusnya. Tunggu angsa kecil. Dan segera pria itu terjebak di angsa. Dia tidak bisa menarik tangannya seberapa besar pun dia berusaha. Kenapa aku terjebak dengan angsa ini? Mengapa aku tidak bisa melepaskan tanganku? Apakah ini sihir? Bantu aku! Peter hanya tersenyum pada pria itu dan mulai berjalan. Pria itu terus memanggil dan orang-orang mulai menatap. Dari sana muncullah seorang pembantu. Dia melihat pria itu menempel pada angsa dan datang untuk membantunya. Tolong, seseorang bebaskan aku. Kemarilah, pegang aku. Aku akan menarikmu keluar. Dan begitu Peter melihatnya, dia berteriak keras. Tunggu, angsa kecil. Dan sekarang pembantu itu menempel dengan cepat ke pria yang marah. Ada apa ini? Lepaskan aku. Lepaskan aku sekarang. Aduh, berhenti memukuliku dengan sikat kotor itu. Bersama-sama mereka menyusuri jalan yang terhubung satu sama lain. Orang-orang mulai melihat ini dan mulai menertawakan hal itu. Di perjalanan mereka bertemu badut di atas sepeda roda satu. Aku pernah melihat bayi gajah kecil memegang ekor ibu mereka. Kenapa kalian menirunya? Berhentilah tertawa dan bantu kami untuk bebas. Dan begitu dia mengulurkan tangannya, Peter berteriak keras. Tunggu, angsa kecil. Tolong aku atau aku akan jatuh. Aku tidak berpegangan padamu. Bebong, kau menipu kami. Lepaskan aku sekarang. Tidak. Orang-orang tertawa melihat mereka saling menempel dari ujung ekor angsa. Bersama-sama mereka menuju istana. Aku hampir sampai istana, tapi aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan di sini. Saat itu, kereta emas yang paling indah datang menghampiri mereka. Di dalamnya duduk Putri Lia yang cantik. Dia adalah wanita muda yang sangat cantik, tapi tidak lagi tersenyum atau tertawa sejak kematian ibunya. Tetapi ketika dia melihat ke arah barisan orang-orang yang bersatu dalam cara yang sangat lucu sampai ujung ekor angsa kecil yang berbulu, dia tertawa terbahak-bahak. Ya Tuhan, apa hal aneh yang baru saja aku lihat ini?
Raja mendengar berita tentang putrinya yang tertawa dan memanggil orang-orang yang membuatnya tertawa. Dan ketika mereka masuk dan Raja melihatnya juga, Raja tertawa terbahak-bahak. Ini adalah hal terlucu yang pernah aku lihat. Peter cukup terhibur dengan semua ini. Dia melihat kembali pada orang-orang yang marah dan bingung yang membuat diri mereka dalam kekacauan ini dan merasa kasihan pada mereka. Aku kira aku harus membebaskan mereka sekarang. Biarkan mereka pergi, angsa cantik. Dan pada saat yang bersamaan, seluruh orang di barisan itu bebas. Mereka begitu lega, tetapi begitu diliputi ketakutan sehingga mereka berlari keluar dari istana, berteriak untuk hidup mereka. Jadi, kaulah yang membuat putriku tertawa. Aku sangat senang mendengar suaranya yang bahagia setelah bertahun-tahun. Aku tidak bisa cukup berterima kasih. Sebuah kehormatan bagiku, Yang Mulia. Ya ampun, angsa yang sangat cantik. Sepertinya terbuat dari salju. Bolehkah aku menyentuhnya? Tentu saja kau boleh. Dan ketika dia mengelusnya, dia tiba-tiba melihat dan menyadari betapa tampannya Peter. Anak muda, adakah yang kau inginkan sebagai hadiah karena membuat putriku tertawa? Ya, Yang Mulia, aku punya keinginan untuk menikahi putrimu yang cantik ini. Ketika dia tertawa, terdengar seperti bel yang berbunyi. Oh, baiklah. Aku tidak begitu yakin tentang... Ayah, aku juga ingin sekali menikah dengannya. Karena dialah satu-satunya laki-laki yang membuatku tertawa. Maka keesokan harinya, Putri Lia dan Peter dinikahkan dalam upacara besar dan agung. Lia, kau gadis paling cantik yang pernah aku lihat. Dan senyummu itu menerangi seluruh duniaku. Aku berjanji akan membuatmu tertawa dan tersenyum selalu. Oh, aku mencintaimu, Peter. Dan dengan demikian, mereka hidup bahagia selamanya dan Peter menyadari bahwa dia tidak harus menjadi seseorang yang penting untuk melakukan sesuatu yang hebat. Dia menyadari bahwa menjadi dirinya sendiri tidak hanya membuatnya bahagia, itu membuatnya dan orang-orang di sekitarnya juga bahagia.